وبطاعته تنزل البركات وتزيد الغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa ya yattaqullah faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memberikan begitu banyak kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya, sehingga ketika kita syukuri, kita akan begitu merasakan nikmatnya. Hari ini masih bisa merasakan nikmat beribadah kepada Allah dengan khusyuk insyaallah. Mendapatkan rizkinya, mendapatkan keluarga yang insyaallah sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak yang soleh wassolehah, dan lingkungan yang insya Allah semakin baik. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita yang harus senantiasa kita teladani, kita ittiba dalam segala urusan baik dunia maupun akhirat kepada beliau, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang insya Allah karena ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 2024 baru saja kita tapaki. Hari ini adalah hari Jumat pertama kita bertemu dengan tahun 2024. Walaupun ini bukan kalender Islam Hijriah, kita ambil momen pada kesempatan hari ini untuk selalu meningkatkan kualitas-kualitas iman kita, kualitas takwa kita, kualitas ilmu kita, dan kualitas-kualitas yang lainnya. Kalau kita lihat data di BPS, bahwa tingkat kemiskinan di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Yang tahun 2003 ini tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,57%. Dalam jumlah manusianya ada 25,9 juta. Alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, mudah-mudahan bahwa dengan berkurangnya jumlah kemiskinan ini berarti meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tetapi ketika kita lihat data yang lain, kita melihat data yang mungkin ada berhubungan dengan masalah ekonomi dan faktor yang lain, dan data ini cukup mencengangkan. Jumlah orang yang melakukan bunuh diri di tahun akhir 2023 meningkat menjadi 971 jiwa. Tahun 2022 sebesar 900 jiwa. Sehingga pada tahun 2023 ini sampai dengan bulan Oktober saja, jumlah orang yang melakukan bunuh diri sudah meningkat 71%. Nilai ini tentu akan terlihat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sudah sekitar 288 juta jiwa. Tetapi apabila kita lihat persentasenya, semakin menaik orang yang melakukan bunuh diri, ini menjadi sebuah kekhawatiran yang begitu mendalam. Dan terutama kita dianggap sebagai orang-orang muslim yang harusnya mempunyai kekuatan keimanan dan ketakwaan yang lebih dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Walaupun dari dunia tingkat bunuh diri yang tertinggi ada di Korea Selatan dan ada di Jepang, tetapi Indonesia juga cukup signifikan. Cukup banyak yang melakukan bunuh diri dengan permasalahan-permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan rumah tangga, keluarga, cekcok dan seterusnya. Permasalahan-permasalahan pembulian-pembulian yang dilakukan oleh anak-anak muda.
faktor-faktor begini juga banyak yang menyebabkan terjadinya bunuh diri. Kita sering melihat berita-berita bagaimana satu keluarga melakukan bunuh diri, remaja melakukan bunuh diri, pemuda melakukan bunuh diri, dan seterusnya. Tentu ini sebuah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan agar saudara-saudara kita dikuatkan keimanan. Lalu pertanyaannya, bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini? Tentu ketika kita melihat permasalahan-permasalahan, ketika kita lihat di dalam kitab Limadza ta'akhkhara al-muslimuna, limadza taqaddama ghairuhum. Saya sakit Arsalan mengatakan permasalahan-permasalahan umat karena rumahnya iman dan takwa, jauhnya dari Al-Quran, rumahnya ukhuwah Islamiyah, dan begitu cinta dunianya kita. Al-wahdan yadhubud dunya wa qalatul maut, itu adalah penyakit-penyakit sehingga umat terus mengalami pelemahan. Lalu bagaimana solusinya? Tentu solusi ini terbagi menjadi dua minimal, antara hubungan pada Allah Subhanahu wa taala, diperkuat hablum minallah kita, kemudian diperkuat hubungan sesama manusia kita, yaitu hablum minannas. Kita sebagai umat yang tidak punya masalah mungkin akan mengatakan, mengapa melakukan bunuh diri? Itu sudah jelas perbuatan yang sangat dosa. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Dan begitu banyak dosa-dosa melakukan bunuh diri. Ketika orang melakukan bunuh diri, disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, dia akan terus disiksa oleh Allah dengan hukuman yang sama ketika dia melakukan bunuh diri. Ketika dia menusuk tubuhnya, maka dia akan terus dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditusuk tubuhnya. Ketika dia terjun dari lantai yang tinggi, dia akan terus mengalami seperti itu di akhirat nanti. Ini adalah hukuman-hukuman yang berat. Tapi kita tidak memahami apa permasalahan-permasalahan saudara-saudara kita yang melakukan bunuh diri. Atau sekarang kita mungkin sedang mengalami kondisi-kondisi yang sedang baik-baik saja. Sehingga kita tentu bukan pada posisi menyalahkan saudara-saudara kita. Walaupun mereka dalam posisi Allah SWT jelas salah, melakukan bunuh diri, perbuatan dosa besar. Tapi yang perlu kita lakukan, bagaimana solusi? Tentu solusi yang pertama adalah selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menguatkan takwa kita, tentu Allah akan memberikan solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah yang tanpa ada masalah yang tidak ada masalah yang tanpa ada penyelesaian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan walaupun sedikit ini pasti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita punya keyakinan bahwa kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita senantiasa berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah min husni ibad. Bahwa kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah adalah bagian ibadah yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang mengalami pelemahan, godaan setan dan nafsu kita. Kadang-kadang kita justru melakukan perbuatan yang suudzon kepada Allah ketika kita mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Dan ini bukan hanya untuk kita, tapi kita kuatkan juga kepada keluarga-keluarga kita, kepada istri-istri, kepada anak-anak, karena mereka justru yang sangat rawan terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Anak-anak ketika dibully, mereka butuh penguatan-penguatan. Istri ketika mengalami permasalahan-permasalahan rumah tangga dan seterusnya, banyak beban-beban yang kita harus kuatkan. Maka pola dalam rumah tangga kita, pendidikan rumah tangga kita harus semakin diperbaiki. Sempatkan bapak-bapak sekalian untuk selalu bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Adakan kegiatan-kegiatan halaqah-halaqah kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyempatkan diri bersama istri dan anak-anaknya. Entah itu habis subuh, entah itu habis maghrib, entah itu habis isya maupun waktu-waktu yang lain, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kondisi istri, mengetahui kondisi anak-anak kita. Sehingga kita bisa saling memberikan nasihat, saling menguatkan di antara kita terkait dengan jangan sampai pernah kita berputus asa kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan bahwa
terkait dengan surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau menjelaskan isti'anah, pertolongan dari Allah akan turun selama ta'abud kita, ibadah kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada permasalahan-permasalahan, maka kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah, jangan justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah solusi yang pertama, selalu Allah. Solusi yang kedua adalah kita. Posisi kita sebagai ayah, posisi kita sebagai anak, posisi kita sebagai pemimpin, posisi kita sebagai tetangga haruslah semakin tanggap terhadap kondisi-kondisi orang-orang yang ada di sekitar. Jangan sampai justru kita menjadi penyebab akan berputus asanya orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya sikap seorang bapak yang terlalu arogan sehingga menyebabkan istri dan anak-anaknya berputus asa. Jangan sampai kita sebagai guru terlalu arogan sehingga murid-murid kita mengalami penderitaan. Jangan sampai kita sebagai murid kemudian arogan kepada guru, dan banyak guru-guru yang kemudian dilecehkan. Dan hubungan-hubungan yang lain secara kemanusiaan, tentulah kita terus berusaha. Minimal kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami kondisi-kondisi sulit, baik yang ada di sekitar kita, tetangga kita, bahkan saudara-saudara kita yang jauh di Palestina dan yang lain-lain. Jangan pernah kita memutuskan doa untuk saudara-saudara kita. Yang kedua adalah tajamkan mata, tajamkan pandangan mata kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Adakah mereka sedang sulit untuk makan? Adakah mereka sulit untuk berobat? Adakah mereka sedang ada permasalahan-permasalahan depresi karena masalah-masalah rumah tangga dan seterusnya? Jangan kita biarkan mereka dalam kondisi-kondisi kesulitan dan tidak mempunyai orang-orang lain, tidak mempunyai tempat bergantung, walaupun Allah tempat bergantung. Tapi kita sebagai saudara-saudara muslimnya adalah bagian dari tempat-tempat bersandar saudara-saudara kita. Jangan kemudian kita mengatakan urusan saya sudah sangat sulit, saya tidak mau dibebankan dengan urusan orang lain. Kita dinasihatkan oleh guru-guru kita, misalnya minimal mendoakan saudara-saudara kita. Tidak ada ruginya kita membantu mereka. Walaupun kita tidak punya uang, maka kita bisa menghubungkan dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu kita. Bisa menghubungkan dengan dompet duafa misalnya, bisa menghubungkan dengan Basnas misalnya, untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Saya begitu sering mendapat permintaan bantuan-bantuan. Saya tidak mampu membantu mereka, kemudian saya sampaikan ini syarat-syaratnya untuk mendapatkan bantuan, dilengkapi, kemudian saya kirimkan kepada orang-orang yang bisa memberikan bantuan. Itu adalah usaha-usaha kita untuk saudara-saudara kita. Jangan kita biarkan mereka menderita kemudian tiba-tiba bunuh diri. Jangan kita biarkan mereka menderita kemudian mereka mengalami kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. Jangan sampai kita berpikir ketika membantu kita tidak mempunyai manfaat apapun. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembalinya kepada diri kita sendiri. Demikian juga keburukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita senantiasa berpikir positif untuk membantu saudara-saudara kita, tentu akan sedikit kondisi-kondisi yang disebutkan tadi, bunuh diri yang semakin meningkat dengan segala macam permasalahannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikian khutbah singkat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan kepedulian kita kepada orang-orang sekitar kita, baik keluarga, tetangga, orang-orang yang ada sekitar kita, bangsa dan negara kita, untuk selalu kembali ke takwa Allah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian senantiasa saling menguatkan, saling membantu terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat-umat Rasulullah SAW yang terbaik, yang akan dikumpulkan untuk bersama dengan orang-orang soleh di yaumil akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, hamdan mulimatin, al-malikul hakimul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah yang na'budu wa nasta'in, wa asyhadu anna sayyidal mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa ya ittaqullah wa taqasal fatur. Fa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu sadaqatan tuslah manulil lakum. Jemaah sekalian, pada khutbah yang kedua ini mari kita lengkapi dengan senantiasa bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita teruskan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terkabulkan semua hajat-hajat kita untuk diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita, dan juga saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansurna innaka khairun nasirin waftah Allah